Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftal Huda, kelas E, program studi Ekonomi Syariah semester 2, mahasiswa YN Palangkaraya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Yang pertama yaitu asal-usul akad. Akad adalah bagian dari macam-macam tasarruf atau perpindahan. Yang dimaksud dengan tasarruf ialah segala yang keluar dari seorang manusia dengan kehendaknya dan secara menetapkan beberapa haknya. Tasarruf terbagi menjadi dua. Yang pertama tasarruf fi'li atau perbuatan, dan kedua tasarruf qauli atau perkataan. Yang kedua adalah pengertian akad. Perikatan ada perjanjian dalam konteks fikih muamalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-aqd, bentuk jamaknya al-uqud yang mempunyai arti antara lain. Yang pertama mengikat atau al-rabit, yang kedua sambungan atau al-aqd, yang ketiga janji atau al-ahad. Yang ketiga, akad dan iltizam. Makna iltizam meliputi semua transaksi yang dilakukan oleh seseorang, baik dengan kehendak pribadinya atau terkait dengan kehendak orang lain. Sebuah transaksi akan dikatakan sebagai akad jika ia memang terbentuk atau lebih, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lainnya. Wakaf, jualah, ibrah, atau pembebasan hutang, wasiat bukanlah merupakan bentuk akad, tapi merupakan iltizam karena dibangun atas satu kehendak atau onsite. Yang keempat adalah akad dan tasarruf. Tasarruf adalah segala ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik hal ini memberikan kemaslahatan bagi dirinya ataupun tidak. Yang kedua, tasarruf meliputi segala ucapan yang dikeluarkan seseorang seperti dalam jual beli, hibah, wakaf, ataupun meliputi tindakan seperti menyimpan barang, melakukan kegiatan konsumsi, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah rukun-rukun akad. Akad yaitu orang yang berakad atau bersepakat. Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dari dua orang atau lebih. Maksud alai ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai, dan bentuk-bentuk akad lainnya. Yang ketiga, maudhu al-akad, yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seorang ketika melakukan akad biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Yang keenam yaitu syarat-syarat akad. Yang pertama, syarat sahih. Adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad, dibenarkan oleh syara atau sesuai dengan atau kebiasaan masyarakat. Yang kedua, syarat fasih. Ada syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sahih, dalam arti ia tidak sesuai dengan substansi akad atau mendukungnya, tidak ada nas atau tidak sesuai dengan atau kebiasaan masyarakat. Misalnya, menjual rumah dengan syarat penjual harus menempatinya selama 1 tahun, dan kasus lainnya yang setipe. Yang ketiga, syarat batil. Ada syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat sahih dan tidak memberikan nilai manfaat bagi salah satu pihak lainnya. Yang ketujuh, macam-macam akad. Yang pertama, akad munjiz, yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Yang kedua, akad mualaq, yaitu akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. Yang ketiga, akad ishab, yaitu akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad. Pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Yang ke-8 adalah akad dan konsekuensi hukumnya. Yang pertama, syarat in'iqad, yaitu persyaratan yang berkenaan dengan berlangsung atau tidak berlangsungnya akad. Persyaratan ini mutlak harus dipenuhi dengan keberadaan akad. Yang kedua, syarat sahih atau syarat sah. Adalah syarat yang ditetapkan oleh syara yang berkenaan dengan ada atau tidaknya akibat hukum. Yang ketiga, syarat nafad. Adalah persyaratan yang ditetapkan oleh syara berkenaan dengan berlaku atau tidak berlakunya sebuah akad. Yang keempat, syarat luzum, yaitu persyaratan yang ditetapkan oleh syara berkenaan dengan kepastian sebuah akad.
beli adalah sebuah ilzam atau kepastian. Yang terakhir yaitu berakhirnya akad. Yang pertama, berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasaq, kematian atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf. Yang kedua, berakhirnya akad karena kematian. Kematian penyebab berakhirnya sejumlah akad, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Yang ketiga, berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain. Akad akan berakhir apabila pihak yang punya wewenang tidak mengizinkannya atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana jual beli lewat telepon? Jawabannya yaitu Al-Imam An-Nawawi pernah menyebutkan suatu masalah. Jika ada dua orang yang saling berbicara dari tempat jauh, satu sama lain tidak saling melihat, yang terdengar hanyalah suaranya saja dan pembicaranya adalah masalah akad jual beli, maka akadnya adalah sah. Demikian pula lewat telepon, dengan syarat aman dari penipuan suara. Jika terjadi penipuan, maka dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum jual beli. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana transaksi jual beli dengan orang yang bergurau atau bercanda? Jawabannya yaitu misalnya ada orang yang bergurau dengan orang lain. Dia berkata, saya jual mobilku kepadamu dengan harga Rp500.000. Jual beli seperti ini tidak sah karena tidak ada niatan jual beli dan juga tidak ada keridhaan dari sang penjual. Kita bisa mengetahui sang penjual sedang bergurau dengan qarinah atau bukti-bukti. Bila tidak ada tanda-tanda gurauan, maka jual belinya sah. Sang penjual harus bisa mendatangkan bukti-bukti yang kuat bahwa dia tengah bergurau atau bercanda. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan,